Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Alhamdulillah ya, meskipun hari hujan kita masih tetap semangat. Allahumma sholli nafi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Anissa Nugaanut, biasa dipanggil Bunda Nisa. Saya mengajar di Abad 3 Jalan Perumnas. Pada kesempatan kali ini saya akan mendongeng dongeng dari daerah Belitung, daerah kita sendiri, yang berjudul Si Kulup, legenda Pulau Kapal dari daerah Cerucuk. Kita mulai ya dongengnya. Dikisahkan pada suatu hari ada keluarga yang hidupnya sangat sederhana dan mereka serba kekurangan. Mereka tinggal dekat Sungai Cerucuk. Suami istri tersebut memiliki anak bernama Si Kulup. Si Kulup itu anaknya sangat baik, rajin membantu emak dan ayahnya. Pada suatu hari ayahnya Si Kulup berpamitan untuk mencari rebung. Teman-teman tahu apa itu rebung? Rebung itu bambu yang masih muda yang bisa untuk dijadikan makanan. Sesampainya ayah Si Kulup ke tempat rebung tersebut, setelah menebang rebung tersebut, ayah Si Kulup terkejut mendapatkan sesuatu di balik kererumpunan bambu dan diambillah barang tersebut. Ternyata ayah Si Kulup mendapatkan tongkat. Karena tongkatnya kotor, akhirnya tongkat itu dibersihkan oleh ayah Si Kulup. Dan ayah Si Kulup pun berbicara di dalam hati, siapalah yang punya tongkat ini? Pastilah dia ngerasa kehilangan. Karena tongkat itu merasa kotor, akhirnya oleh ayah Si Kulup dibersihkan. Setelah dibersihkan, ternyata tongkat ini mengeluarkan kilauan intan permata dan taburan batu merah delima yang sangat indah. Nah, niat ayah Si Kulup tadinya akan membuang tongkat tersebut, tapi ternyata tidak jadi. Kurasa tongkat ini nih sangat berharga, mendingan aku bawa balik saja ya. Bicara ayah Si Kulup di dalam hati. Akhirnya ayah Si Kulup pun pulang. Dan sesampainya di rumah, ayah Si Kulup menceritakan kejadian yang dia alami. Uma, Kulup. Teriak ayah Kulup memanggil Uma dan Si Kulup. Iya ya, apa? Sini Suat, aku nak bercerita. Iya, kini dulu, kata Si Kulup. Akhirnya mereka bertiga berbincang-bincang dan ayah Si Kulup pun menceritakan semua kejadian yang dia alami. Umat Si Kulup terkejut dan berkata, kok bisa ada tongkat seperti ini di dalam hutan ya? Dan mereka pun berbincang-bincang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyimpan tongkat tersebut di dalam lemari. Nah, setelah itu tahun demi tahun berlalu. Si Kulup pun beranjak menjadi anak yang dewasa. Ketiga, akhirnya Si Kulup mempunyai ide. Bagaimana kalau kita jual tongkat ini? Ayah dan umat Si Kulup pun berpikir, boleh jual lah. Kau jual tongkat ini ke negeri seberang. Akhirnya Si Kulup diperintahkan oleh ayahnya untuk menjual tongkat tersebut. Dan Si Kulup pun berpamitan, Uma, Kulup pergi dulu. Nanti mun Kulup lah ngejual tongkat ini, Kulup akan segera
segera balik. Iya nak, hati-hati di jalan, kata Uma si Kulub. Kulub pun berangkat ke negeri seberang. Sesampainya di negeri seberang, si Kulub pun langsung menjual tongkat tersebut kepada saudagar kaya. Ternyata tongkat ini dihargakan sangat mahal oleh saudagar kaya tersebut, dan si Kulub pun mendapatkan banyak uang. Nah, tapi si Kulub tidak langsung pulang teman-teman. Si Kulub malah memilih tinggal di perantauan. Si Kulub berteman dengan para saudagar dan bangsawan kaya, lupa akan orang tuanya dan lupa akan pulang. Tidak lama setelah itu, si Kulub menikah dengan salah satu putri dari saudagar kaya. Setelah menikah, si Kulub hidup bermewah-mewahan. Pada suatu hari, mertua si Kulub menyuruh si Kulub untuk pergi berjualan ke negeri lain, dan si Kulub pun mempersiapkan semua barang-barang yang akan dijualnya. Si Kulub membeli kapal yang sangat mewah, dan si Kulub, istri dan para pengawalnya pun pergi berlayar untuk berjualan. Sesampainya di dermaga, ternyata si Kulub mendatangi kampung halamannya, yaitu desa Cerucuk. Kulub ingat akan kampung halamannya. Kapal tersebut sangat riuh bunyinya karena si Kulub membawa hewan-hewan ternak untuk pembekalannya selama di kapal. Hewan ternak tersebut bunyinya sangat riuh, bunyinya ada yang wek. Nah, seperti binatang bebek, dan satu lagi kukuruyuk. Nah, membuat kapal si Kulub menjadi riuh, dan kedatangan si Kulub itu terdengar sampai telinga kedua orang tuanya. Uma si Kulub merasa senang karena si Kulub akan datang, dan umaknya pun mempersiapkan semua. Nah, akhirnya umaknya pergi ke pasar membeli bahan makanan untuk dimasak makanan kesukaan si Kulub. Dan setelah selesai memasak, umak dan ayah si Kulub pun pergi ke dermaga untuk bertemu dengan si Kulub. Dan umak pun berteriak, "Kulub, Kulub, ini umakmu nak." Dan Kulub pun merasa bingung. Dia terkejut dan dia malu. "Siapa kalian? Pergi sana." "Umak, ini umakmu nak, dan ini ayahmu." Kulub berkata, "Perlu kalian tahu, aku tidak punya orang tua macam kalian. Orang tuaku adalah saudagar kaya." Dan tidak lama kemudian kapal tersebut pun pergi. Umak pun tidak tahan menahan amarahnya. Akhirnya umak berkata sambil menangis di dekat dermaga, "Jika memang ini saudagar kaya ini adalah anakku si Kulub, biarlah dia karam bersama kapalnya." Ayah dan umak si Kulub pun pulang. Sesampainya di rumah, terjadilah badai yang sangat besar dan gelombang laut yang sangat tinggi, mengakibatkan kapal si Kulub terombang-ambing di lautan. Akhirnya kapal tersebut karam bersama orang-orang di dalamnya. Tidak ada satupun yang selamat. Itulah kisah legenda Pulau Kapal dari daerah Cerucuk. Pesan moral dari dongeng ini, kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus selalu hormat kepada orang tua, dan kita harus selalu menyayangi orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.